Assalamualaikum Cak, salam Susterput Kopi. Jadi kita kali ini bahas mengenai sepatu klit. Review singkat aja ya, kenapa kita harus pakai sepatu klit. Yang pertama alasan efisiensi. Jadi kita bisa menghemat sekitar 30% menurut sumber yang saya baca di internet maupun di forum-forum. Jadi emang saya merasakan sendiri. Jadi tenaga kita nggak terbuang sia-sia. Jadi ya kalau kita touring jauh gitu, kita nggak cepat merasa capek. Karena sistem untuk klit sendiri dia bisa menarik, jadi nggak hanya mendorong. Beda sama sepatu reguler biasa ya. Yang kedua, kaki kita posisinya tetap sama saat kita pedaling, nggak mencong kiwo, nggak mencong tengen. Jadi untuk otot dia lebih aman, nggak mudah keselio atau apa. Lanjut mengenai jenis-jenis klit. Yang pertama klit road bag, sama kedua yang klit MTB. Jadi klit road bag lebih lebar, dia punya 3 baut. Untuk posisi kaki ke pedal dia nggak mudah lepas karena murni untuk speed, beda sama MTB yang tujuannya untuk mudah untuk melepas dan mudah untuk memasang. Kalau untuk klit road bag dia hanya satu sisi. Jadi pedalnya itu hanya satu sisi. Jadi kalau kita mau masang ya kita harus memutar dulu sisi yang pas di sepatunya. Kalau yang klit MTB sisi atas sama sisi bawah sama. Jadi lebih fleksibel, kita memakainya lebih cepat kalau dipakai untuk pedaling. Ini untuk bagian-bagiannya. Untuk sepatu klit jenis MTB ya, yang bagian solnya dipasang di situ klitnya, terus ini pedalnya. Bisa dilihat, jangan sampai keliru ya untuk masang pedalnya. Untuk bagian left atau right-nya, kalau kita keliru masanya, kita nggak akan bisa memasukkan klitnya tersebut. Kalau nggak gitu ya nggak bisa melepas karena beda posisi ya. Jadi yang ujungnya agak runcing, satunya yang agak tumpul. Jadi beda, jangan sampai keliru untuk pemasangannya. Untuk sepatu yang saya pakai di video ini merek Santik. Ini yang sepatu saya sendiri yang saya pakai sehari-hari. Ya nggak tahu sekarang harganya berapa ya, bisa dilihat sendiri di Bukalapak. Ini agak buluk. Wis suwe tak gawe cak musket tahun biroi. Jadi agak pecah-pecah. Untuk solnya agak keras ya, beda sama sepatu klit zaman dulu yang untuk MTB kan agak bawahnya empuk ya, untuk PMI juga termasuk. Jadi sekarang sepatu MTB agak keras solnya. Ini ukuran 43. Untuk reguler saya pakai 42, jadi plus 1 untuk ukurannya ya. Tapi untuk lebih enaknya kalau beli sepatu klit ya mending dicoba dulu, soalnya beda-beda tiap ukuran. Soalnya kalau kita pakai sepatu klit ya harus rapet cak. Nek longgar ya percuma, kayak semaksimal loh. Jadi harus pasti kakinya, jangan sampai longgar, terus jangan sampai kesempitan. Eman-eman touring adu-adu sikile loro perkara sepatu. Ngejar gaya tok aja sampai ya. Untuk sepatu yang saya pakai ini jenisnya pakai strap ya, plus yang kretekan kayak gini. Ada beberapa jenis, ada yang pakai tali buah, ada yang full pakai tali. Oke, coba kita pakai. Cara kreteknya gampang, tinggal dimasukkan terus kita tarik ke atas tuasnya. Jadi biar semakin kencang kita atur. Terus strapnya juga kita paskan, jangan sampai posisinya longgar ya. Kalau kelonggaran ya mending pakai kaos kaki double. Oke, lanjut untuk cara pemakaian sepatu klitnya. Jadi kita lihat dulu bagian klitnya. Jadi klit MTB ada bagian ujung yang segitiga runcing sama yang bagian tumpul ya. Itu yang bagian untuk nyantol di pedalnya. Jadi bisa dilihat punya 2 baut, juga punya setelan di solnya. Kita mau posisi kaki agak ke depan maupun yang agak ke belakang, tergantung nyamannya kita. Jadi pedal tersebut yang nempel di sini, yang ujung itu, yang bagian runcing tersebut nempelnya, yang bagian tumpul nempel di sini.
Jangan sampai keliru. Kalau kita pasang pedal keliru ya nggak akan bisa masuk, soalnya beda gitu loh, yang ujungnya satunya segitiga, yang satunya agak ngotak. Kita langsung kita coba. Kita puaskan, kita masukkan yang ujungnya, terus kita tekan. Nah, cukup mudah ya. Itu nggak mungkin lepas kalau kita buat memutar. Kita coba cara melepasnya, tinggal dipotek ke samping. Oke, mudah ya. Oke, lanjut praktek ya untuk pelepasan klitnya. Apabila di jalan jangan sampai terjatuh. Itu tergantung kita melepas pedalnya itu sebelah kiri atau kanan dulu untuk sepedaannya. Kalau saya sebelah kiri dulu, jadi biar aman dari jatuh. Nah, itu mending yang kita lepas yang sisi kebiasaan kita. Untuk mempermudah kita pakai tiang, atau di rumah ono tiang listrik apa. Kalau di jalan ya pakai tiang lampu merah. Nah, gitu-gitu untuk latihan biar nggak sampai terjatuh di jalan. Mana manjak sepatunya api-api, sepeda api-api lu kurang jalan. Kayak wong lagi pelajaran. Tuku wong sak kampung sampean. Belajar dulu di rumah biar gak ngisin-ngisini. Kita lanjut teknik pedaling ya. Nah, ini yang membedakan sama sepatu reguler biasa. Jadi sepatu klit ini bisa menarik, soalnya posisi pedal nempel ke sepatu ya. Nah, kita harus membiasakan ini. Karena apa? Eman-eman sepatu larang-larang tiga dorong toh. Nah, jadi saat posisi pedal ke atas, kita harus membiasakan kaki kita agak menarik ke atas gitu, biar tetap bisa muter walaupun pedal posisinya di atas ya. Nah, bisa dilihat di ilustrasi seperti ini. Ini yang membuat tenaga kita efisien ya. Jadi nggak hanya mendorong, saat kaki kita menarik pun bisa tetap muter pedalnya. Oke, lanjut topik terakhir. Kalau kita pakai gravel bike, enaknya pakai klit road bike atau klit MTB ya. Nah, untuk saya sendiri, saya rekomendasikan pakai klit MTB. Karena menurut pengalaman saya sendiri, kalau jalanan gravel, kita lebih sering untuk copot pasang gitu loh. Karena kita juga sering menuntun atau agak tergelincir bannya kita terhadap jalanan. Jadi untuk mempermudah pemasangan maupun pelepasan, mending klit MTB. Karena klit ARB terlalu pakem, jadi agak susah untuk melepasnya. Agak riskan kalau kita melewati jalan-jalan yang agak bebatuan, kita lebih mudah jatuh. Kalau menurut saya pribadi, nggak tahu kalau yang lain, mungkin ada yang expert gitu ya, mungkin cocok pakai klit RB. Itu menurut pendapat saya sendiri. Saya lebih nyaman pakai klit MTB karena untuk refleks dia lebih cepat untuk nyopot. Jadi nggak harus dipotek ke samping pun, kalau kita tarik ke atas agak keras pun bisa copot. Kalau klit MTB beda sama klit RB, dia harus dipotek ke samping gitu. Nah, itu rekomendasi untuk sepeda gravel, enaknya pakai klit MTB. Oke, sekian penjelasan singkat ngecopros sih. Salam suster pot kopi, Cak. Assalamualaikum.